Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk di dalam program Zoom meeting malam hari ini, kita akan belajar bab baru malam hari ini ya. Temanya adalah tentang sahabat, hamba, dan anak. Ya, sahabat, hamba, dan anak. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang sahabat, hamba, dan anak. Ada beberapa orang menanya pada saya begini, Pak, dengarlah, yang benar itu urutannya bagaimana? Ya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita ini apa langsung jadi hamba, atau kita langsung jadi sahabat, atau kita jadi anak lebih dahulu? Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang mau saya jelaskan dulu ya sedikit urutan supaya bisa membantu ya. Nah, gini Saudara. Sebelum Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda itu adalah hamba dosa. Ya, kenapa disebut hamba dosa? Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya adalah perbuatan dosa. Semuanya itu adalah proyek programnya iblis. Karena Anda sudah menjadi milik dunia dan dunia dikuasai oleh iblis. Nah, Saudara, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, nah disinilah Saudara langsung diberi kesempatan. Yohanes 1:12 ini. Siapa yang percaya kepada Dia boleh memiliki hak untuk nantinya menjadi anak Allah. Nah, anak Allah dalam ketika Anda percaya Tuhan Yesus itu belum benar-benar jadi anak Allah. Tapi ini merupakan tawaran untuk Anda boleh menghidupi jadi anak Allah atau belum. Ya. Nah, setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang Anda mulai ya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak melakukan dosa lagi. Artinya Anda menjadi hambanya Tuhan. Ya, hamba. Nah, Saudara, hamba itu taunya cuma kerja. Konsep hamba itu seperti orang yang ketakutan dan hutang budi. Ya, hamba itu kalau lihat Anda servant atau maid yang ada di rumah gitu, mereka kerja itu karena sesuatu, bukan karena gaji, karena takut dimarahin sama bos, ya, bukan sebuah kerelaan, ya. Nah, Saudara, sampai akhirnya Tuhan memulihkan atau mengangkat Anda ke level yang lebih lagi. Tuhan Yesus berkata, kamu bukan lagi hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang menjadi isi hati daripada tuannya. Nah, sekarang diangkat levelnya jadi sahabat. Ya, jadi sahabat. Nah, ketika Anda menjadi sahabat Tuhan, nah disinilah Anda mulai ngerti tentang Tuhan. Lalu Anda mulai melakukan proyeknya Tuhan. Seolah-olah Anda di sini kembali lagi jadi hamba ya. Tapi bukan hamba yang melakukan karena ketakutan. Tapi karena Anda tahu sahabat Anda ya enggak, sedang punya proyek yang mulia. Dan Anda sebagai sahabatnya sekarang melakukan sesuatu untuk sahabat Anda itu. Ya. Nah, akhirnya Anda akan terus dipimpin oleh Roh. Akhirnya Anda menggenapi siapa yang dipimpin Roh adalah mereka anak-anak Allah. Bukan calon anak Allah, tapi menjadi putra-putrinya Allah Bapa sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kata anak yang awal-awal itu sebenarnya orang Jawa bilang pupuk bawang gitu. Ya, belum benar-benar jadi anak. Ya, belum benar jadi anak. Nah, anak yang sebenarnya itu setelah melewati fase sahabat. Ya, ngerti bapaknya, ngerti sahabatnya, lalu mau kerja, mau melakukan, membantu bapaknya, ya. Tanpa ada menuntut sebuah kompensasi. Ya. Jadi dia lakukan ini karena apa? Ini merupakan apa yang Bapak punya yang harus dikerjakan dan aku pun akan membantu Bapakku. Yang dilakukan jadi lebih tulus seperti itu. Ya, nah, Saudara, itu urutannya.
Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang bertanya seperti itu, mungkin jawaban ini bisa menolong sedikit ya. Nah, tentang anak, hamba, anak, sahabat, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita masuk ke dalam materi kita ya, tentang sahabat, hamba, dan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ya, persahabatan Allah dan manusia itu merupakan tujuan atau ide gagasan daripada Allah sendiri. Allah mau bersahabat dengan manusia, ya. Allah mau bersahabat dengan manusia, sehingga nanti akan ada persahabatan antara Allah dan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia yang diciptakan menurut peta dan teladannya itu, Allah menginginkan adanya persahabatan dengan manusia. Nah, sesaat setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita masih membaca bahwa Allah turun ke dunia dan berjalan-jalan di Taman Firdaus pada suatu hari yang sejuk dan memanggil mereka seperti sahabatnya. Kita baca dulu ayatnya. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sebelum ya terjadi kejatuhan manusia di dalam dosa itu, sebenarnya sudah ada kurun waktu yang panjang sekali. Saya sering katakan bahwa umur manusia itu dihitung ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan bilang gini, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Mati itu merupakan batas akhir daripada umur manusia. Nah, kalau ada mencapai umur 900 sekian tahun, artinya Anda hitung mundur. Ya, hitung mundur. Setiap hari yang kita lalui ini sebenarnya mendekati pada titiknya. Titik batas usia kita, betul? Nah, sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia nggak mengenal istilah mati. Artinya, Adam itu diciptakan dengan kondisi punya nilai kekal. Punya nilai kekal. Jadi Adam sebelum jatuh dalam dosa itu umurnya berapa? Tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Tapi Adam pernah berjalan dengan Allah. Ketika ditaruh di Taman Eden, Allah itu setiap hari sejuk, pagi dan sore, selalu mengunjungi Adam. Untuk apa Tuhan Allah itu turun ke bumi mengunjungi Adam? Cuman satu yang dilakukan oleh Allah, kongko, ngobrol, ya, kongko dengan si Adam dan Hawa itu. Tujuan kongko ini apa? Tujuan ngobrol dengan manusia ini apa? Sebenarnya Allah itu mau mencurahkan ya, apa yang ada di dalam benaknya, apa yang ada di dalam hatinya, supaya ditangkap untuk mengisi pikiran dan hati manusia yang masih kosong pada waktu itu. Ya, nah saudara, tapi belum penuh, manusia itu sudah pindah alamat. Dia lari ke tempat yang namanya pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu. Lalu ciak pohon itu, buah dari pohon itu. Makan buah dari pohon itu, lalu kena penalti. Mati. Nah, saudara, ayat yang kita baca tadi, dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 ini, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Alkitab masih mencatat, Tuhan Allah masih turun ke bumi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah ketika turun ke bumi menemui manusia ini bisa kita jadikan pijakan untuk kita bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Allah sebelum manusianya jatuh ke dalam dosa.
Paham maksud saya ya? Nanti jangan tanya begini, Pak, mana ayatnya? Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa itu, Allah itu turun ke bumi lalu ngobrol dengan Adam dan Hawa. Ayatnya mana? Ya, saudara, kalau Anda membaca apa yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 8 ini merupakan pengulangan apa yang pernah dilakukan oleh Allah sebelumnya. Dari sini kita bisa memahami, memperoleh pengertian, dan bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, kenapa manusia sembunyi? Karena dia merasa bersalah. Merasa berdosa. Ada rasa takut ketika Tuhan Allah itu turun ke bumi. Sehingga dia bersembunyi. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Ketika dia datang, dia tidak langsung membabi buta ngamuk kepada manusia yang sudah diketahuinya jahat atau berbuat jahat itu. Tidak. Ya. Apakah Allah tidak tahu kalau manusia sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Pasti sudah tahu, bukan ya? Kenapa Tuhan Allah itu masih mencari manusia dan memanggil manusia itu, Adam, Adam, di manakah engkau? Dengar ya? Ya. Nah, Allah apa tidak ngerti kalau Adam itu sedang ketakutan karena dia sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat dan merasa ketakutan seperti itu? Allah tahu perasaan manusia kala itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah itu, yang diperbuat oleh Allah dalam mencari manusia ini, sebenarnya etikat daripada Allah itu memanggil manusia supaya kembali mendekat kepada Dia. Amin. Nah, kita tahu sifat daripada Allah itu adalah Maha Ampun, bukan? Nah, kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika dia bertanya kepada Petrus, ya, berapa kali kalau ada orang bersalah kepadamu harus diampuni? Petrus berkata 7 kali, tidak kataku, 70 kali 7 kali. Ya, nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, apakah Allah tidak punya hati untuk menerima dan mengampuni manusia pada waktu itu? Mustahil, betul nggak? Pasti hatinya Allah. Asal kamu mau balik kepadaku, aku mau ampuni kamu. Tapi apa yang diperbuat oleh manusia? Dia semakin lari. Jauh, dan semakin menjauh dari Allah. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Sebenarnya hatinya Allah ini ingin terus bersahabat dengan manusia. Allah ingin punya sahabat. Nah, kalau Anda pilih-pilih sahabat, betul nggak ya? Anda pilih sahabat yang pasti yang sederajat dengan Anda ya. Yang punya gaya berpikir seperti Anda juga. Saudara, di alam jagat raya ini banyak makhluk yang pernah diciptakan oleh Tuhan Allah. Tapi yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu cuma manusia. Ya. Allah tidak memilih binatang untuk dia dijadikan untuk menjadi sahabatnya. Bukan, ya. Nah, seperti kalau Anda ya punya piaraan di rumah gitu. Punya guguk ya atau meong gitu. Nah, apakah meong dan guguk itu sahabatmu? Bukan ya, itu teman bermain Anda saja ya. Nah, untuk mengisi kekosongan Anda ya. Nah, di situ Anda boleh bermain-main dengan piaraan Anda itu. Ya, binatang tidak bisa dijadikan sahabat. Sahabatmu pasti manusia. Allah memilih manusia untuk dijadikan sahabatnya karena manusia diciptakan oleh Allah menurut peta dan gambarnya. Amin. Menurut rupa gambar Allah, sejenis dengan Allah. Oleh sebab itu Allah ingin bersahabat
dengan manusia. Nah, dari sini sampai di sini kira-kira bisa memahami tidak tentang keinginan Allah untuk bersahabat dengan manusia. Apa alasannya Allah ingin bersahabat dengan manusia? Itu adalah keinginan dan itu adalah idenya Allah, ya, untuk bisa bersahabat dengan manusia tersebut. Tapi saudara, persahabatan itu rusak. Karena yang diajak bersahabat tidak mau. Siapa? Manusianya. Sudah jatuh dalam dosa, sudah salah, malah berdalih, lalu lari menjauh dari Tuhan. Ya, menjauh dari Tuhan. Tapi hatinya Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika Adam itu menjauh dan semakin jauh dan beranak pinak, ya, hatinya Allah tetap mencari manusia. Dia ingin terus sampai hari ini. Hatinya Allah tidak pernah berubah. Dia masih ingin bersahabat dengan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Nah, sekarang menjadi tawaran. Kalau hari ini mungkin Anda tidak punya sahabat di dunia ini, ya, ada sih beberapa orang, ya, yang sulit untuk bergaul sehingga nggak punya sahabat. Saya punya sahabat, ya, sahabat sekolah dulu ada, ya, sahabat dalam pelayanan ada, ya, teman banyak, saudara, ya, tapi sahabat beda, ya, sahabat itu beda dengan teman, ya. Nah, sahabat itu saya bisa curhat dengan dia, dia bisa mengerti saya bisa mengerti dia. Saya terbuka dengan dia, ya. Nah, dia lebih memahami karena dia tahu apa sebenarnya dan bagaimana tentang saya ini karena apa? Dia adalah seorang sahabat saya. Amin. Nah, kalau di dunia ini ada orang yang nggak punya sahabat, itu adalah orang yang paling malang di dunia. Amin. Tapi walaupun mungkin ada di dunia ini ada yang tidak punya sahabat satupun dalam hidupnya, hari ini ada tawaran. Tuhan Allah yang menciptakan Anda, Dia mau bersahabat dengan Anda. Amin. Apakah Anda mau menjadi sahabat Dia atau tidak? Apakah Anda mau menerima persahabatan ini atau tidak? Atau Anda justru lari daripadanya? Amin. Nah, saudara, sekarang kita lanjut, ya, pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya, kita membaca tentang persahabatan Allah dengan Henokh. Ya, persahabatan Allah dengan Nuh, persahabatan Allah dengan Abraham, persahabatan Allah dengan Musa. Selain itu Allah juga bergaul dekat dengan orang-orang yang berkenan di hatinya. Seperti siapa? Seperti Daud. Allah membentuk manusia untuk menjadi sahabatnya. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat ayat dalam Kejadian pasal 5. Ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, ternyata ada dari keturunan Adam ini yang merespon ajakan atau tawaran daripada Tuhan Allah untuk bersahabat dengan dia. Ya, Henokh. Henokh itu menerima tawarannya. Dan Alkitab mencatat, Henokh itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, wah saudara, bergaul dengan Allah bukan hanya 2 atau 3 hari. Tapi dengan kurun waktu yang panjang. 300, ya, umur Henokh itu 350 tahun. 60 tahun, ya. Nah, dia bergaul karib dengan Allah.
Henok itu memecahkan rekor. Kalau sekarang ada, kalau dulu ada Muri gitu ya, mungkin termasuk nih. Ya, dulu belum ada Jaya Suprana, jadi belum ada yang mencatat ya untuk dimasukkan dalam Muri itu ya. Nah, Saudara, Henok ini tercatat panjang sekali. Selama 360 tahun hidupnya, dia dinyatakan sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Nah, Saudara, kata bergaul, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Henok dengan Allah itu? Kira-kira apa? Ayo. Kira-kira apa, Saudara? Ya, Anda lihat, Saudara. Ya, orang yang bergaul dengan Tuhan, kata Paulus, akan diubah menjadi sama dengan Tuhan. Betul? Anda pernah baca ayat itu? Orang yang bergaul dengan Tuhan akan berubah, ya, diubah menjadi sama dengan Tuhan. Saya sering katakan kepada beberapa orang, ya, kalau Anda bergaul dengan Tuhan, hidupmu akan berubah menjadi sama seperti Tuhan. Tapi kalau engkau bergaul dengan duit, hidupmu nanti akan menjadi sama kadarnya, kualitasnya seperti duit yang kadang-kadang kena krisis moneter, ya, sehingga kadang-kadang nilainya naik, nilainya turun, nggak stabil, ya. Nah, tapi kalau Anda bergaul dengan Tuhan, hidupmu diubah sekian, tambah hari, tambah lama, Anda akan diubah menjadi sama seperti Tuhan yang Anda bergaul. Ya, kita memahami ya, Anda bergaul dengan siapa? Pergaulan itu bisa mengubah hidup Anda. Paulus juga katakan, jangan sesat. Pergaulan yang baik, ya, pergaulan yang jahat merusak tabiat kebiasaan yang baik. Amin. Pergaulan yang baik akan mengubah dari kebiasaan yang buruk juga. Henok 360 tahun dalam masa hidupnya ini, dia bergaul dengan Allah. Dampak akibat orang yang bergaul dengan Allah jadinya seperti apa? Ya, Anda lihat, akhir hidupnya, dunia menolak Henok. Dunia sudah tidak bisa menerima Henok lagi. Kenapa? Karena Henok berubah, kadarnya berubah. Ya, akhirnya Henok rapture. Henok diangkat hidup-hidup oleh Allah. Nah, kenapa? Dia mengalami transformasi. Dia mengalami sebuah perubahan karena pergaulan. Ya, bergaul dengan Allah. Kenapa bisa bergaul? Karena Henok mau menjadi sahabatnya Allah. Amin. Nah, sekarang Anda boleh meneladani tentang kehidupan Henok. Memang Henok itu tidak dicatat sebagai orang yang supranatural, yang melakukan banyak hal-hal yang mujizat seperti Elia, seperti Musa yang membelah Laut Merah, ya, atau seperti Yesaya yang menghentikan matahari, atau seperti Yosua, ya, yang menghentikan matahari juga. Tapi yang dilakukan oleh Henok ini sangat-sangat mulia, walaupun nggak spektakuler, nggak wow seperti itu, ya. Tapi dia, saudara, mendapatkan satu ya yang perlu diapresiasi, ya, luar biasa dalam hidupnya. Apa itu? Pergaulannya dengan dia mengubah kehidupannya sehingga dia diangkat hidup-hidup oleh Allah. Amin. Nah, sekarang saudara, siapa yang mau bergaul dengan Allah sampai hidupmu itu diubah oleh dia? Amin. Pergaulan dengan Allah. Coba setiap hari Anda mulai belajar. Ketika Anda belajar bergaul dengan dia, Anda mulai mengerti tentang sahabatmu itu. Mengerti tentang Tuhan. Ya. Seorang sahabat tidak menjadi beban bagi sahabatnya. Amin. Sekali lagi ya. Seorang sahabat tidak menjadi beban bagi sahabatnya.
Seorang sahabat tidak memberikan tuntutan kepada sahabatnya. Seorang sahabat tidak mencari keuntungan kepada sahabatnya. Bagaimana hubunganmu dengan Allah hari-hari ini? Apakah Anda menempatkan diri Anda sebagai sahabat Allah atau bukan? Atau hanya sebagai korban dari segala sesuatu yang datang kepada Tuhan yang maha besar dan selalu menengadah tangan Anda. Tuhan, tolonglah, lihatlah keberadaan hambamu ini, lihatlah utang hamba, lihatlah penyakit hambamu ini, tolong. Ya. Apakah hidupmu hanya dipenuhi dengan begitu aja? Seorang sahabat tidak seperti itu. Ya. Seorang sahabat menaruh perhatian kepada sahabatnya. Setiap ketemu dengan Tuhan, satu kata, Tuhan, apa yang Engkau inginkan? Apa yang ingin Engkau inginkan? Coba ubah gaya doa Anda. Ketika Anda datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, jangan nuntut Tuhan. Walaupun dia akan mencukupi setiap kebutuhan Anda. Dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan Anda. Dia akan menyembuhkan penyakit Anda. Dia akan memberikan kelimpahan di dalam hidup Anda. Itu bagian bonusnya. Tapi sikap kita ini, karena dia mau bersahabat dengan Anda, perlakukan dia sebagai sahabat Anda. Amin. Anda bersahabat dengan dia. Hello my friend. Ayo coba, nanti ada yang doanya begitu kali ya. Nah, nanti pasti dimulai dari Bu Esther tuh ya. Biasanya dia cepat tuh ya merespon gitu ya. Nanti bentar lagi ditulis di statusnya di Facebook gitu ya. Nah, itu paling rajin aja gitu ya. Hello my friend ya. Loh, Saudara ya. Nah, betul. Nanti Anda lihat siapa sahabatmu? Tuhan itu sahabat kita. Men? Saya ingat lagunya Robert Lea ya. Robert Lea itu ya punya hubungan intim dengan Tuhan, bagus sekali. Ya, nah dia saya kenal maminya. Ya, berapa kali saya ketemu dengan maminya Robert Lea itu. Nah, maminya sering cerita tentang kehidupan anaknya ketika dia masih ada di Amerika dan balik ke Indonesia. Memang dia suka nyanyi. Dan kalau Anda dengar lagu karangannya Robert Lea itu kan tentang intimasi ya, hubungan dengan Tuhan. Seperti itu, indah sekali. Dibawa ke pak sayapmu, salah satunya ya. Nah, pokoknya intim dengan Tuhan, semakin dalam satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Itu karangannya dia. Ya. Nah, salah satunya adalah Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Kala itu belum banyak orang yang mengarang lagu tentang persahabatan dengan Allah. Tapi dia, ya, salah satu orang Indonesia yang mulai mengerti tentang hubungan dengan Allahnya sebagai sahabatnya. Nah, setelah itu banyak pendeta mulai khotbah, terinspirasi oleh lagunya Robert Lea tersebut. Nah, malam hari ini Bapak Saudara, belum terlambat. Kalau Anda belum memahami tentang hubungan Allah dengan Anda sebagai sahabat ini, Anda boleh memulai malam hari ini. Amin. Anda belajar paling tidak melihat keberhasilan daripada seorang Henokh 360 tahun. Dia berjalan dengan Allah dan hidupnya diubahkannya. Bukan hanya berubah pikirannya saja. Bukan hanya berubah jiwanya juga saja. Tapi sampai tubuhnya diubahkan. Amin. Diangkat itu artinya diubah dalam sekejap dari tubuh daging ke dalam tubuh kemuliaan. Betul? Perubahannya sampai ya yang dialami oleh Henokh ini itu mencakup tubuh, jiwa, rohnya. Ya, nah selama ini mungkin nih Anda hanya berubah akal budi, berubah karakter Anda, segala macam ya, berubah perasaan Anda kepada Tuhan. Henokh itu sampai tubuhnya berubah loh, dari tubuh daging sampai diubah ke dalam tubuh kemuliaan.
Itu dampak daripada hasil sebuah relationship, hubungan seorang sahabat. Nah, teladani Henokh, ya. Henokh itu luar biasa. 360 tahun, ya. Sampai akhirnya dia mengalami sebuah transformasi. Bukan hanya pikirannya, bukan hanya perasaannya, tapi sampai tubuhnya pun dia diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, siapa lagi yang bersahabat dengan Allah selain Henokh? Nah, sekarang kita lihat. Nah, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Perhatikan. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, apa yang bisa kita petik pelajarannya dari apa yang dialami oleh Nuh ini? Nuh hidup di zaman ya di mana orang-orang sudah bejat moralnya. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 6 itu dimulai ya. Manusia itu sudah rusak. Semua yang dipikirkannya semuanya sudah jahat. Sampai Allah itu orang Jakarta bilang, "Nek, aku menyesal bikin manusia. Aku akan memusnahkannya. Karena manusia itu adalah daging, umurnya 120 tahun saja." Ya. Kenapa saudara? Tuhan Allah mengkorting umur manusia. Ya, dibatasi sampai 120 tahun. Karena Allah berpikir begini, ini kalau dikasih kesempatan umur semakin panjang, bukan tambah baik. Makanya didiskon, dikorting. Itu SK yang belum diubah sampai hari ini, bahwa umur manusia itu ya ditentukan oleh Allah dalam SK-nya, Kejadian 6 ayat yang ketiga, umur manusia itu 120 tahun saja. Nah, di tengah-tengah bangsa yang bejat moralnya, yang rusak seperti itu, Tuhan Allah menemukan sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang namanya Nuh. Ini ibarat saya seperti mencari jarum di tengah jerami atau sekam. Sulit sekali untuk membedakan dan menemukan di zaman itu orang yang kelihatannya baik. Karena penduduk pada zaman Nuh itu sudah lebih dari 6 miliar, saudara. Ya. Nah, kok Pak Gideon tahu bagaimana? Nah, saudara Anda lihat ya. Pertama, karena perintah beranak cucu ya. Dan penuhilah bumi. Jadi mereka itu hobinya apa? Beranak pinak ya. Nah, ada moto dulu, banyak anak banyak rezeki. Jadi harta yang paling dibanggakan kalau anaknya banyak dan sebagainya ya. Nah, satu orang kadang-kadang dulu punya istri lebih dari satu, tuh ya. Nah, anaknya banyak-banyak, saudara. Nah, populasinya luar biasa dan belum ada program KB juga dulu, ya, belum dibatasi seperti itu. Nah, saudara, dengan kondisi seperti itu populasinya subur, penduduknya banyak zaman Nuh itu. Nah, di antara 6-7 miliar orang itu di bumi pada waktu itu, ya, dulu benuanya masih satu, saudara. Jadi itu seperti satu kelompok aja. Hanya ada satu keluarga, isinya 8 orang. Yang didapati oleh Tuhan tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat itu. Ini langka, amin. Ini sangat langka. Jangan Anda berpikir zamannya Nuh itu mudah. Tidak, saudara. Karena apa? Lingkungannya nggak mendukung. Ya, lingkungannya nggak mendukung. Tapi Nuh bisa, amin. Dia lakukan. Sehingga Alkitab mencatat Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Kuncinya di mana? Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kuncinya cuma satu.
relationship, hubungan, pergaulan antara Nuh dengan Allah ini membuat Nuh hidup benar dan tidak bercela di angkatan orang-orang yang jahat dan bejat moralnya itu. Dan Nuh mendapat belas kasihan dari Allah. Ketika Allah berniat mau memusnahkan bumi, dia ingat sama Nuh. Ya, dia ingat sama Nuh. Kenapa Tuhan ingat sama Nuh? Karena dia sahabatnya. Nah, saudara, kalau Anda punya sahabat ya di satu tempat begitu, lalu Anda mendengar tempat itu terjadi bencana itu ya, Anda mulai cari tahu tentang dia ya. Bagaimana sahabat saya? Padahal dia bukan saudara Anda. Anda mencari tahu apa dia selamat atau tidak, betul nggak? Nah, atau mungkin Anda mendengar akan ada sesuatu di tempat itu. Dan saudara dan sahabat Anda ada di tempat itu. Anda pasti berusaha untuk menghubungi sahabat Anda itu untuk apa? Untuk menyelamatkan supaya ketika musibah itu terjadi di tempat itu, sahabatmu tidak kena masalah. Betul? Tuhan Allah sama, saudara. Ketika Nuh menjalin persahabatan dengan Tuhan Allah, ketika Tuhan Allah mau memusnahkan bumi ini, dia ingat dengan Nuh. Dia ingat dengan Nuh. Sehingga Tuhan bilang gini, Nuh, buat bahtera di atas gunung. Bahannya dari kayu gofir. Ya, panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Nanti buat petak-petak di ini, buat kamar-kamar sekat-sekat seperti itu ya. Nah, nanti aku yang memberikan instruksinya semuanya. Dan Nuh nurut sama dia. Saudara, Anda perhatikan. Berapa tahun Nuh membuat bahtera? Enggak lama, saudara. Cuman 100 tahun. Henokh 360. Ya. Nuh, ya, dia nurut sama sahabatnya, melakukan sesuatu yang banyak tantangannya, dan dia konsisten melakukannya cuman 100 tahun. Ayo, enggak ya? 100 tahun. Dia nurut sama sahabatnya. Nah, kenapa orang lain enggak ngerti? Kenapa Nuh ngerti? Karena dia sahabat. Seorang sahabat ngerti apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya. Dia coba tawarkan ke orang lain. Orang lain menolak semuanya. Karena apa yang dilakukan oleh Nuh itu, ya, dipandang perbuatan orang gila. Memang kalau dipikir seperti itu, kala itu hujan nggak turun, ya. Sekarang Nuh bikin bahteranya bukan di pinggir pantai, tapi di atas gunung. Nah, saya punya murid namanya Pak Tejo, ya loh. Nah, ini dari keluarga nelayan, kapalnya banyak, ya. Nah, satu kali dia bikin kapal lagi. Nah, waktu dia bikin kapal, terus dia telepon saya, Pak, ini lagi bikin kapal. Setelah kapalnya jadi, saya yang doain, ya. Doain baru berlayar kapal itu. Nah, saudara, ya, dia bikinnya bukan di atas gunung, ya enggak? Tapi bikinnya di Pantai Mutiara sana itu, ya. Dia bikinnya di situ. Kapalnya dibangun di situ. Nah, ketika murid saya Pak Tejo ini membangun kapal, bikin kapal di situ, semua orang setuju. Kenapa? Masuk akal. Coba ini, kalau Pak Tejo tadi itu bikin kapalnya di atas gunung gitu ya, itu apa kata orang, betul nggak? Nah, saudara, bikin kapal di atas gunung, ya. Tapi Nuh itu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh sahabatnya. Amin. Nah, contoh berikutnya. Selain Henokh, selain Nuh, siapa yang pernah menjadi sahabatnya Allah? Yang merespon, mau menjadi sahabatnya Allah. Nah, Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan,
Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Amin. Siapa Abraham? Abraham itu dipilih dari tengah-tengah orang berdosa. Disuruh keluar dari sanak saudaranya, dari Ur Kasdim itu. Dikeluarkan. Itu gambaran gereja, eklesia. Dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, yaitu kita sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan dalam masa perjanjian baru ini. Nah, saudara, Abraham ini ya sampai akhirnya dijulukin sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena imannya. Anda tahu perjalanan daripada Abraham ini. Abraham itu bukan orang yang sempurna, bukan. Ya, dia banyak sekali melakukan kesalahan. Bahkan kalau lihat kesalahannya kadang-kadang sangat fatal, betul? Untuk menyelamatkan nyawanya dia jual istrinya. Saudara, Anda lihat ya, ini si Abraham nih. Untuk menyelamatkan nyawanya dia jual istrinya kepada Raja Abimelek itu. Sampai akhirnya Tuhan membela, betul nggak ya? Nah, Raja Abimelek akhirnya menyerahkan Sarah kembali kepada Abraham. Lepas dari kelemahannya itu, ternyata Abraham itu punya hati yang berbeda dengan yang lainnya. Hatinya apa? Walaupun dia nggak mengerti, walaupun dia nggak bisa, tapi dia mau belajar. Itu hatinya Abraham. Walaupun dia nggak sanggup, walaupun dia nggak ngerti, walaupun dia nggak bisa, dia mau belajar. Dan Tuhan Allah menjadi trenernya. Amin. Emang yang menjadi trener cuma Pak Hirmanto doang. Tuhan Allah itu jadi trenernya juga. Benar nggak ya? Nah, Abraham itu masuk ke program trainingnya. Ya. Nah, Allah ketika membimbing, mengajar, mendidik Abraham itu, wah saudara, kalau bukan Allah mungkin sudah putus di tengah jalan kali. Ya. Tapi karena Allah itu panjang sabar, akhirnya jadi si Abraham itu ya. Lah luar biasa. Satu kali Abraham itu pada puncaknya, ya saya langsung potong di sini aja, sampai puncaknya, ya disuruh untuk mempersembahkan anaknya di atas Gunung Muria itu. Ya, malam-malam Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, apakah kamu mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, berikan anakmu itu kepadaku, korbankan kepadaku. Ya, dia nggak banyak mikir, karena yang ngomong sahabatnya. Ini hebatnya Abraham, ya. Wah, saudara, pagi-pagi buta, anaknya diajak naik ke atas gunung itu. Ya, diajak naik ke atas gunung itu. Dia percaya, walaupun ini taruhannya nyawa anaknya, tapi perkataan Abraham itu luar biasa kepada bujangnya itu ya. Kamu berhenti sampai di sini ya, di kaki gunung ini. Aku dan anakku akan sembahyang ke atas bukit itu. Nanti aku dan anakku akan kembali kepadamu bersama-sama kamu lagi. Padahal Anda tahu, perintahnya apa? Suruh bunuh Ishak, bukan? Kenapa Abraham bisa berpikir nanti akan kembali pulang bersama dengan Ishak? Coba saudara, mulai renungkan. Apa sebenarnya alasan dari Abraham sehingga dia bisa berkata kepada bujang-bujangnya ini, tunggu di sini ya, sampai aku selesai mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah, nanti aku akan balik, aku dan anakku ini. Padahal perintahnya Allah adalah si anak itu harus dikorbankan, dibunuh. Artinya, dia pulang pasti sendiri dong. Kalau Anda baca Alkitab, ya, Alkitab
Abraham itu berkata begini dalam hatinya. Aku tahu, walaupun anakku nanti aku bunuh, Tuhan berkuasa membangkitkannya. Sehingga nggak hilang. Itu pikirannya Abraham itu seperti itu. Betul nggak hilang? Kenapa dia percaya sama Tuhan yang ngomong begitu? Karena dia bersahabat. Hubungan, pergaulan Anda, sehingga Anda mengerti, Anda percaya kepada orang lain yang ngomong kepada Anda. Amin. Ayo coba saudara, kalau Anda punya sahabat, dia ngomong sesuatu, Anda sudah kenal sama dia, Anda nggak akan curiga dengan orang itu, bukan? Sama, ketika hubunganmu dengan Tuhan sebagai sahabat, ketika Tuhan berfirman, menyuruh Bapak Ibu Saudara untuk melakukan ini dan melakukan itu, Anda tidak komplain dengan beralasan kenapa, bagaimana, ya, dan sebagainya. Enggak, saudara. Anda akan bersikap seperti Abraham, ya. Dikatakan tadi apa? Genaplah nas yang mengatakan itu. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Amin. Anda boleh belajar dari siapa aja nih? Anda boleh belajar dari Henok. Anda boleh belajar dari Nuh. Anda boleh belajar dari Abraham. Tergantung kondisi Anda. Kayaknya PR yang harus saya garap, yang saya kerjakan ini kayaknya mirip Abraham nih. Ya Anda lakukan aja seperti Abraham. Kayaknya seperti Henok nih. Lakukan saja. Walaupun umurmu nggak sampai 360 tahun. Ya, ya, menurut jangka waktu usia Anda sendiri. Mungkin Anda seperti Nuh. Di sekitar Anda itu semuanya orang-orang jahat. Tapi Anda bisa, ya, bergaul terus dengan dia. Nah, saudara, berikutnya, ya, contoh berikutnya. Siapa orang yang pernah merespon ketika Allah ingin bersahabat dengan dia, lalu dia mau bersahabat dengan Allah? Ya, Keluaran pasal 38. Keluaran pasal 33. Ayat yang ke-11. Nah, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, contoh yang keempat adalah Musa. Nah, saudara, Musa ini luar biasa. Musa terkenal dengan apa? Hatinya. Tuhan sendiri yang bilang, Musa di dunia ini nggak ada orang yang hatinya lebih lembut daripada Musa. Amin. Di dunia ini tidak ada orang yang hatinya lebih lembut daripada Musa. Nah, sekarang kalau saya tanya nih, ya, yang open screen, ya, tanya Ibu Sisil, ya, dari Kupang nih. Nah, apakah Ibu Sisil dari Kupang ini bisa mengalahkan Musa? Punya hati yang lebih lembut dari Musa enggak? Nah, coba kalau enggak, lambaikan tangan saja. Enggak bisa. Nah, Ibu Esther, Esther dari apa namanya, Banyumas, bisa enggak? Nah, enggak bisa. Nah, sekarang Bu Hester dari Kelapa Gading, bisa enggak? Mengalahkan? Enggak bisa. Pak Kes, bisa enggak? Empat orang saya tanya semuanya begini, ya. Kenapa Anda bilang nggak bisa?
Tuhan bilang gini loh, Musa itu orang yang paling lembut di hatinya di bumi. Anda itu bukan orang bumi, Anda orang surga. Kok Anda nggak bisa lebih dari Musa itu bagaimana? Nah, baru terbuka, bukan? Setelah saya ngomong begini, kalau saya tanya, pasti bilang bisa, bukan? Amin. Tadi Anda bilang nggak bisa. Karena kesadaran Anda, Anda di bawah Musa. Kemarin kita sudah belajar, ya, di antara orang yang pernah lahir dari perempuan ini nggak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, bukan? Tapi orang yang lahir dalam kerajaan surga, yang paling kecil di kerajaan surga itu lebih besar daripada Yohanes itu. Musa itu di bawahnya Yohanes. Anda anak Allah. Orang yang ditebus, orang perjanjian baru. Warga negara kerajaan surga. Amin. Nah, keistimewaan Musa adalah hatinya lembut. Anda harusnya lebih daripada Musa. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata begini. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Lebih lembut daripada Musa. Siapa yang lebih lembut daripada Musa? Yesus. Amin. Kalau Anda nggak bisa lembut, Matius pasal berapa itu? Matius pasal 11 ya, ayat 28, 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Anda bisa jadi lemah lembut lebih dari Musa, karena Anda tidak belajar kepada Musa, tapi Anda belajar kepada Yesus. Anda belajarnya kepada Yesus. Musa itu cuma sampel, cuma contoh. Ada orang yang lembut hatinya di kalangan orang dunia, itu nggak ada yang melebihi Musa. Tapi Anda yang belajar kepada Yesus, hatimu akan lebih lembut daripada Musa. Amin. Nah, Musa itu bisa bergaul dengan Allah, menjadi sahabatnya Allah. Alkitab mencatat, sampai Musa itu bisa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi hatinya Musa itu modalnya untuk dia bisa sampai akhirnya melihat, berbicara berhadapan muka dengan muka. Saudara, Allah itu membela Musa luar biasa sebagai sahabatnya. Satu hari terjadi konflik. Konflik keluarga. Ya. Ciciknya namanya Miriam sama kokonya namanya Harun itu marah kepada Musa. Karena setelah Sipora meninggal, Sipora mati, Musa itu ambil istri lagi. Ya. Tapi bukan dari orang Israel. Perempuan Kusi. Perempuan Kus. Ya. Nah, apa yang membedakan orang Kus sama orang Israel? Orang Israel itu kulitnya itu kuning gading gitu ya. Ya, bersih gitu loh. Tapi agak kuning-kuning gitu ya. Nah, orang Kus itu hitam. Orang Kus itu hitam, ya. Nah, akhirnya Musa ambil, lalu bawa ke kemahnya. Miriam sama Harun tahu. Dia datengin kemah Musa. Apa-apaan tuh, ya. Bawa keluarga baru, nggak ngomong-ngomong. Ya, kamu anggap apa aku? Ya.
Nah, memang kalau dilihat Musa salah juga. Ya. Nah, harusnya kasih tahu lah atau enggak ya, supaya saudaranya tidak kaget seperti itu. Ya, bolehlah kalau Harun mungkin alasannya negur Musa itu. Tapi Miriam dan Harun itu ngomongnya keterlaluan. Bukan hanya sampai di situ. Dia mulai mengungkit-ungkit. Jangan kamu mentang-mentang kamu itu nabi ya. Kalau kamu bilang kamu nabi, aku juga nabi. Dia bilang gitu. Cicikmu ini juga nabi ya. Emang lu sendiri yang nabi? Dia marah terhadap Musa seperti itu. Nah, ketika ini 3 orang ini lagi debat seperti ini, Tuhan Allah turun menengahi mereka. Ada apa ini? Itu Musa gini. Dia pikir dia seorang nabi. Gua kan juga nabi. Dia bilang, minta pembelaan kepada Tuhan Allah. Tapi Tuhan berpihak kepada Musa. Dia bilang, Harun, Miriam, kamu nggak pantas ngomong gitu sama Musa. Memang kamu nabi. Ini juga nabi ya. Tapi Musa itu ya bukan sekedar nabi. Apa yang membedakan Musa dan Harun? Musa pernah ketemu Tuhan. Musa punya hubungan dengan Tuhan. Melihat muka dengan muka. Dia direct langsung dengan Tuhan. Sementara Harun itu dapatnya dari Musa. Tadi Tuhan bicara begini loh ya. Sampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu menghargai Harun, menghargai Miriam karena dia dapat beritanya dari Musa. Musa dapatnya dari Tuhan. Paham saudara maksud saya? Musa itu punya jadi sahabatnya Allah seperti itu. Ya, bisa direct langsung. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini kami latih. Kalau punya masalah, jangan terus lempar kepada kami. Coba mulai belajar punya hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Pak Gideon ditolong oleh Tuhan, aku pun juga harus ditolong oleh Tuhan gitu loh. Jangan terus bilang gini, Pak Gideon kan dekat dengan Tuhan. Tolong dong tanyain sama Tuhan. Enggak loh. Coba kejar. Bangun persahabatanmu dengan Tuhan sampai Anda itu bisa direct langsung dengan Dia. Amin. Kalau Anda kurang yakin, nanti Anda minta peneguhan. Tuhan bicaralah juga kepada mentor saya. Lah Tuhan bicara pada saya. Saya meneguhkan Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Saudara mendapatkan langsung dari Tuhan. Seorang sahabat punya hubungan direct. Amin. Dapat langsung beritanya dari Tuhan. Ini pelajarannya seperti ini. Kami melatih Bapak Ibu Saudara untuk cepat dewasa. Jadikan hidupmu, jadikan dirimu, tempatkan dirimu menjadi sahabatnya Allah. Amin. Sampai Anda bisa dengar suara Tuhan. Dia tiap hari berbicara kepada Anda. Amin. Wow, keren ya. Kalau semua anggota RTM ini, semua punya hubungan dengan Allah. Direct dengan Dia. Allah yang sama akan berbicara sama juga kepada kita semuanya. Amin. Betul, saudara. Ketika Anda berkata, Tuhan tadi bicara begini loh Pak Gideon. Tuhan akan ngomong juga kepada saya. Ya, karena Tuhan tidak mengendaki kekacauan, tapi sebuah persatuan. Miliki hatinya Musa. Bersahabat dengan Allah. Hatinya lembut. Apa itu lembut, saudara? Lembut itu fleksibel. Apa itu fleksibel? Mudah dibentuk. Mengikuti polanya. Amin. Itu fleksibel. Bukan orang yang prinsip. Kaku. Gua ya gini. Tuhan yang harus berubah.
Bukan saya yang berubah. Enak aja. Tuhan harus ngikutin saya. Nah itu kaku. Anda yang ngikut Tuhan. Bukan Tuhan ngikut Anda. Amin. Aduh, rugi hari ini dengar kayak begini. Padahal hari ini saya masih mau nyeret-nyeret Tuhan. Tuhan tak ajak ke pasar Klewer, Tuhan mau tak ajak ke mana? Kemana? Nah, saudara, kalau macam gitu. Nah, sekarang Anda yang harus ngikut Tuhan. Amin. Jadikan dia sebagai sahabat di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang contoh berikutnya. Ya, hari ini kita belajar dulu tentang apa arti sebuah persahabatan dulu. Respon Anda ketika Allah menginginkan sebuah persahabatan, Anda mau nyontoh siapa? Dari beberapa orang ini, Anda bisa meneladani. Amin. Nah, yang terakhir, saudara, contohnya. Kisah pasal 13, ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan Allah, ya, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Wah, sekali lagi ya, Anda baca ayat ini, lalu Anda mulai bayangkan kisahnya Daud. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, potong di sini. Kenapa Tuhan berkata tentang Daud ini? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Anda kenal Daud? Nah, Anda kenal Daud? Kalau Anda baca kitab, pasti tahu tentang Daud. Memang ada jiwa kepahlawanannya. Ya, memang dia dipilih oleh Tuhan. Nah, tapi Anda lihat, kalau tadi dikatakan, Tuhan itu menemukan seorang yang berkenan di hatinya dan yang melakukan segala kehendaknya. Apakah semua yang dilakukan oleh Daud itu tepat seperti apa yang dikehendaki Allah? Ya, ada hal buruk yang dilakukan oleh Daud, betul? Kalau Anda bandingkan, kalau hari ini nih, ya, saya tonjolkan nih dua tokoh, Saul dan Daud. Dari sepak terjangnya dua orang ini, kalau Anda menilai mana yang lebih baik, Saul atau Daud, Anda pasti kagum pada Saul, bukan? Kenapa? Saul itu memang pernah berbuat salah, tapi kesalahannya kecil. Dia disuruh untuk membunuh orang Amalek, ya, rajanya beserta seluruh binatang di situ, karena Amalek itu barang tumpas harus dimusnahkan, ya. Nah, tapi disisakan domba, kambing, lembu yang gemuk-gemuk, yang kurus dibantai. Rakyatnya dibantai, rajanya si Agag dibawa pulang. Nah, Daud parah. Benar nggak ya? Dia ambil istri orang, suaminya dibunuh. Betul nggak? Ya. Nah, kesalahannya banyak mana? Lebih besar mana dosanya? Lebih besar Daud. Tapi kenapa? Allah berkata, Allah itu telah mendapatkan Daud yang berkenan. Saudara, Allah tidak melihat, ya enggak, seberapa dalam Anda jatuh, seberapa besar kesalahanmu di hadapan Dia. Betapa besar kasih, ya, pengampunanmu Tuhan. Ya, pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahanmu. Amin. Nah,
Itu yang dipegang oleh Daud. Kalau Anda baca Mazmur pasal 51, itu judulnya adalah pengakuan dosa Daud. Salah satunya Daud itu bilang begini, dosa itu real, dosa itu nyata. Ketika aku melakukan dosa itu, reputasiku amblas. Dulu rakyatnya mengagung-agungkan itu setelah mendengar rajanya nyolong bojone wong. Itu langsung nggak respect, sudah. Betul nggak? Itu rakyat lihat Daud lewat itu tuh buang muka. Betul nggak? Betul nggak? Tak pikir kayak malaikat. Nggak taunya molone mengkakat. Jahatnya luar biasa begitu ya. Nggak punya perasaan. Udah ambil suaminya dimatiin lagi. Itu semua orang geram banget sama dia. Daud itu berkata gitu. Memang dosa itu real. Konsekuensinya ada. Nyata seperti itu. Tapi Daud tidak berhenti sampai di situ. Dia bilang gini. Kasih karunia Allah. Pengampunan Allah. Lebih real daripada kenyataan dosa itu sendiri. Nah, banyak orang kadang-kadang terdakwa terus, terjerembab terus, terpojok terus dengan apa? Dampak daripada perbuatan dosa, konsekuensi daripada dosa itu. Tapi Anda lupa bahwa pengampunan Allah itu jauh lebih real daripada dosa itu sendiri. Nah, orang yang mengerti karena punya hubungan dengan Allah, dan dia terus mendapat asupan, pengampunan, kasih daripada Allah itu. Dia tidak terpuruk dengan masa lalunya. Walaupun dia pernah berbuat dosa. Tapi dosa itu tidak menghalangi dia untuk dia bertumbuh, dia maju. Amin. Karena apa? Dia tahu Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah membebaskan. Orang mungkin kasih label, ngecap dia, mantan ini, mantan itu. EGP. Anda yakin? Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, Anda adalah manusia baru. Ciptaan baru di dalam dia. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Nah, pengampunan Allah seperti itu. Menghapus semuanya. Sehingga Daud itu berdiri di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Nggak ada yang mendakwa di dalam hidupnya. Ya. Nah, sekarang Allah berkata, Daud itu sangat berkenan. Berkenannya dalam hal apa? Tuhan itu kadang-kadang menyadari juga bahwa manusia itu lemah. Betul. Makanya dia datang menolong. Tapi manusia itu mau ditolong atau tidak? Nah, kesalahan dari Saul apa? Ketika mau ditolong, dia berdalih. Berdalih itu nggak mau ditolong. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Amin. Bagaimana Anda diampuni pelanggaran Anda? Karena Anda mengakui. Ya. Kalau berdalih nggak mengaku. Saul itu berdalih, nggak mau mengaku dia salah. Daud ketika dia salah, ditegur oleh Nabi Nathan. Jawabannya cuma satu. Yes, Lord. Benar, Tuhan. Nah, sekarang tergantung engkau, Tuhan. Waktu disuruh memilih hukuman pun, dia nggak memilihnya. Lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Pilihlah Tuhan. Terserah engkau. Nah, hatinya Daud itulah yang dilihat. Aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Orang yang mau dikoreksi, orang yang mau diubah. Amin. Sahabatmu itu mau mengubah Anda. Supaya Anda jauh lebih baik dari keadaanmu hari ini. Amin. Ya. Nah, dia melakukan apa yang aku kehendaki. Enggak heran sampai akhirnya Tuhan sebagai sahabatnya ini memberikan ya penghormatan kepada Daud ini.
Aku akan memberikan penghargaan kepadamu. Kerajaanmu akan kekal untuk selama-lamanya. Kerajaan siapa? Kerajaan Daud. Ya, siapa Daud? Sahabatnya Allah. Orang yang punya hubungan dengan Allah. Yang selalu bergantung dengan Allah. Nah, malam hari ini, ya, mulai memahami arti daripada sebuah persahabatan. Allah ingin bersahabat dengan manusia. Dia mau menjadi sahabat Anda. Apakah Anda mau membuka diri untuk menjadi sahabatnya? Anda mau contoh, mau belajar dari Henok boleh. Belajar dari Abraham boleh. Belajar dari Musa boleh. Belajar dari Abraham boleh. Belajar dari Daud boleh. Ya, ini contoh-contoh. Tapi yang paling original, saudara, belajar langsung kepada Yesus. Amin. Nah, tapi kalau Anda terlalu sulit belajar langsung kepada Yesus, contohlah gaya hidup orang-orang tadi itu. Teladanin mereka. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sampai di sini dulu. Kita sudah belajar beberapa contoh dari persahabatan. Ya, besok kita akan besok hari Senin ya, libur 2 hari. Nanti hari Senin kita akan sambung ya tentang masalah hamba, sahabat, hamba dan anak ini. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu perhambaan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.